semua, kembali lagi di channel Jeremy dan Gloria. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Federal Reserve atau yang biasa orang kenal sebagai The Fed, karena mereka akan mengeluarkan The Fed Statement hari Rabu tanggal 17 Maret jam 2 siang waktu US. Kalau di Indonesia itu berarti sekitar jam 1 dini hari Kamisnya ya. Nah, kira-kira nih si Jerome Powell bakalan ngomongin SLR sama tekanan inflasi tapi nggak menyebabkan kenaikan suku bunga US? Jadi sebenarnya ada 4 nih hal yang menarik yang bisa kita bahas tentang The Fed Statement besok itu. Yang pertama itu tentang moderately overshooting pada inflasi, kemudian tentang SLR, tentang long bond yields, sama juga tentang EFFR nih. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama tentang moderately overshooting pada inflasi. Sebenarnya inflasi di US tuh masih di bawah target sih, tapi kayaknya kemungkinan akan ada kenaikan nih sebelum kuartal kedua. Maka dari itu si The Fed itu bakalan dipaksa untuk mengkonfirmasi acceptance mereka terhadap inflasi yang udah moderately overshooting atau yang sudah cukup melampaui batas nih. Soalnya beberapa member dari FOMC itu mereka tuh sudah mengemukakan bahwa range inflasi di antara 2,125% sampai 2,35% itu sudah termasuk dalam inflasi yang moderately overshooting gitu. Nah, tapi apa yang akan terjadi nih kalau misalnya ternyata si inflasi itu udah di atas 2,5%? Makanya besok nih, hari Rabu waktu US, Jerome Powell itu pasti bakalan dihujani sama banyak banget pertanyaan tentang inflasi. Selama si Jerome Powell itu masih kekeh sama pendapatnya dia tentang ya udah, emang kenapa kalau inflasi itu moderately overshooting gitu. Kalau misalnya dia memang masih kayak gitu, berarti ya kita cuma bisa ngarep aja nih kalau long bond yields-nya US itu bakalan tetap naik. Kenapa? Karena long bond yields dan inflasinya US itu mereka searah gitu. Tapi sebenarnya inflasi itu kayaknya nggak hanya akan sedikit melampaui batas deh, karena dari beberapa indikator utama ya yang sudah diteliti, yang sudah dianalisa oleh para ahli itu, indikator-indikator tersebut tuh sudah mengisyaratkan bahwa sebelum musim panas di US tahun ini, si tingkat inflasi itu akan mencapai sekitar 2,75 sampai bahkan 3%. Nah, kalau udah kayak gitu, masih bisa nggak nih si Jerome Powell itu dengan tenang mengemukakan tentang ya udah, gue sih accept aja kalau inflasi itu masih tetap moderately overshooting? Kayaknya sih susah. Oke, yang kedua adalah SLR. Kalau kita ngomongin tentang supplementary leverage ratio, jadi SLR itu adalah kemampuan bank untuk bisa mengambil atau mengatasi kerugian atas aset-asetnya. Intinya seperti itu. Nah, The Fed sendiri sudah mengeluarkan kebijakan keringanan SLR itu dari setahun yang lalu dan akan berakhir pada 31 Maret ini nih. Ada banyak pergunjingan di antara para analis itu, akankah The Fed memperpanjang kebijakan keringanan SLR ini atau tidak? Karena sebenarnya kan The Fed itu mengeluarkan kebijakan ini dengan harapan tahun lalu itu untuk mendongkrak, menstabilkan, memperbaiki perekonomian US gara-gara pandemi kemarin kan. Nah, sekarang itu sudah banyak terutama dari Demokrat itu yang ya udahlah, udahanin aja gitu sih kebijakan keringanan SLR ini gitu. Nah, dampaknya apa sih? Karena kan sebenarnya dolar US tuh memang sudah menguat ya sekarang. Nah, ketika si kebijakan keringanan SLR ini diberhentikan, maka artinya adalah itu akan mendongkrak kemampuan atau ke jumlah konsumsi dari masyarakat US. Apalagi ditambah dengan stimulus yang akan sudah disuntikan sih sebenarnya sebesar sekitar 20 juta rupiah per orang, per individu gitu kan. Itu benar-benar akan menjadikan banyaknya jumlah konsumsi dan banyaknya jumlah uang yang beredar di United States gitu. Sehingga ya memang tingkat konsumsinya akan naik, perekonomiannya juga akan naik, tapi di sisi lain dampak jangka panjangnya akan terjadi inflasi dan akan melemahkan dolar itu sendiri. Makanya sekarang masih bingung nih. Kita lihat besok deh ya, si Jerome Powell itu bakalan
mengemukakan apakah nih The Fed bakalan melanjutkan atau di stop aja itu kebijakan keringanan SLR-nya. Next, yang ketiga kita akan ngomongin tentang long bond yields atau obligasi jangka panjang. Pertanyaannya, apakah The Fed akan mencoba menahan long bond yields itu atau enggak? Karena sebenarnya para analis itu cukup meragukan ya kalau misalnya The Fed itu bakalan tetap mencoba menahan si obligasi jangka panjang itu, karena tekanan inflasi pada umumnya cukup besar untuk The Fed untuk mereka bisa melaju ke YCC atau Operation Twist di kuartal kedua ini. Nah, untuk Operation Twist sendiri itu sebenarnya merupakan satu tindakan mitigasi yang sangat jelas untuk menahan potensi tekanan penurunan pada obligasi lainnya yang lebih lama, karena adanya hubungan dengan SLR yang tadi itu, apakah kebijakan SLR itu akan diberhentikan atau akan dilanjutkan seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat hanya dari latar belakang adanya kenaikan inflasi sih, menurut para ahli itu agak sulit untuk dilakukan, kecuali The Fed itu beralih kembali ke 10-year WAM dan masukin itu lagi ke portfolio somanya. Itu mungkin akan untuk sementara itu bisa mengurangi kurva penurunan si US dollarnya itu sendiri. Next, yang terakhir kita ngomongin masalah EFFR atau Effective Federal Funds Rate. Pertanyaannya adalah, apakah The Fed akan mengembalikan EFFR itu kembali ke tengah kisaran targetnya atau tidak? So, perdebatan mengenai peningkatan teknis antara tingkat IOER atau Interest Rate on Excess Reserve dan juga peningkatan pada tingkat on RRP atau Overnight Reverse Repurchase itu sebenarnya telah sedikit berkurang ya selama beberapa minggu terakhir ini, karena nilai si EFFR itu stabil berada di sekitar 7 basis point. Gak terlalu jauh dari middle point-nya dia, yaitu sekitar 12,5 basis point. Nah, apa yang akan terjadi ketika si Effective Federal Funds Rate ini berada di kisaran 3-4 basis point? Maka kemungkinan besar The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga teknisnya, which is hal tersebut akan menjadi penguatan terhadap dollar. Nah, ini bonus ya. Jadi adanya perubahan di FOMC voters itu membawa FOMC sedikit lebih mengarah ke dovish ya. Kita lihat nih di sini yang hawkish itu sekarang tinggal 3. Ada Robert Kaplan, Thomas Barkin, Patrick Harker. Kalau yang sentris itu ada 4, Michelle Bowman, Randall Quarles, Raphael Bostic, dan Loretta Mester. Sedangkan yang dovish ini paling banyaknya dia ada 7, Jerome Powell, Lael Brainard, Richard Clarida, Christopher Waller, John Williams, Mary Daly, dan juga Charles Evans. Dan ada satu lagi nih yang literally Dove, itu Neil Kashkari. Dan sekali lagi saya mau ingetin kalau informasi-informasi yang ada di video ini hanya merupakan opini pribadi dan juga kesimpulan dari artikel-artikel dan informasi-informasi yang sudah pernah saya baca dan terima sebelumnya, dan bukan merupakan acuan untuk pengambilan keputusan untuk open posisi apapun. Kalau kalian mau open posisi atau mengambil keputusan based on video ini, kurang disarankan. Jadi saya sarankan kalian untuk menonton video-video lainnya ataupun lebih baik membaca berita-berita langsung dari sumbernya. Saya Gloria, jangan lupa subscribe dan selalu like untuk video-video yang ada supaya kita bisa sama-sama belajar lebih banyak tentang informasi-informasi menarik lainnya mengenai futures market. God bless.